Kalau Prabowo memilih Khofifah, bagaimana dengan dukungan PKB? Iya, betul. Apakah masih akan di situ atau PKB akan mencari yang lain yang lebih memandang dia sebagai atau Caimin sebagai partner itu ya? Partner. Nah, kemudian kita lihat intertekstualnya. Sekarang Gus Ami dan PKB sudah mulai melirik-lirik ke KIB. KIB ya, ketemu dengan Pak Erlangga itu. Exactly. Jadi, nah, oleh karena itu posisi Muhaimin dalam kompetisi dengan Khofifah itu masih unggul dalam pengertian karena Pak Muhaimin, Gus Ami punya kartu namanya PKB. Jadi langkah Pak Prabowo itu bahaya kalau Caimin ini marah ini dan berbelok ini, Prof. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sore-sore ini kita akan ngobrolin tentang ini, Prof. Ya, jadi poin. Tokoh-tokoh ya. Tokoh-tokoh. Terutama itu tokoh-tokoh NU. Iya. Jadi kemarin itu deklarasi Prabowo dengan PKB. Mengusung katanya ini mengusung Prabowo dengan Caimin. Dengan segala dinamikanya. Tetapi ini yang menarik, sepertinya Prabowo itu masih penasaran, masih belum mantap mungkin ya kolaborasi dengan Caimin. Kemudian ketemu dengan Khofifah yang oleh sebagian pengamat Prabowo sedang melirik Bu Khofifah. Nah, persoalannya melirik apa nih? Melirik naksir atau melirik apa? Mungkin dijadikan cawapres sebenarnya. Nah, ini menarik ini, Prof. Dijadikan pertemuan Prabowo dengan Bu Khofifah dan menjadi sebuah analisa bahwa Prabowo sepertinya akan menggandeng Bu Khofifah. Nah, pertanyaannya, Prabowo melakukan kunjungan pertemuan dengan Bu Khofifah, berarti berbicaranya pasti politik, nggak mungkin berbicara rawon. Nggak mungkin berbicara rawon itu ya. Pasti berbicara politik. Nah, pertanyaannya, bagaimana ini nasib Caimin yang punya partai PKB ini? Ya, kalau saya begini dulu, Mas ya. Pertama-tama kita mempunyai semacam hipotesa ya. Hipotesanya adalah bahwa Pilpres 2024 itu sudah makin jelas dengan munculnya Prabowo sebagai salah satu calon yang sudah hampir pasti maju selain Anies. Betul. Ya, sementara Ganjar, kemudian Mbak Puan, Erick Thohir itu masih ya paling banyak 50-50 atau di bawah itu. Ya, masih gelap lah ya. Ya, masih gelap lah. Nah, oleh karena itu sekarang kalau kita membicarakan soal Prabowo dan yang lain yang akan diajak ikut serta, itu kita hipotesakan bahwa yang akan diajak Prabowo itu pasti hanya sampai pada wakil presiden. Karena presidennya sudah jelas ya, itu Prabowo. Nah, itu satu. Yang kedua, secara formal politik, yang jelas Gerindra sudah mengajak dan bahkan mendirikan sekretariat bersama ya. Sekretariat bersama dengan PKB. Nah, ini kan kemudian hipotesa yang kedua adalah kemungkinan yang akan diajak menjadi orang nomor 2-nya itu Muhaimin. Itu hipotesa kedua. Hipotesa ketiga, situasi kan masih cair, apalagi yang diperlukan itu bukan hanya formal politik tapi basis pemilihan. Dan basis pemilihan seperti yang sudah sering kita diskusikan di Padasuka ini adalah bagaimana menyatukan atau bagaimana mempengaruhi basis pemilih Nahdlatul Ulama. Nah, sekarang ini ada basis pemilih ulama yang Nahdlatul Ulama yang juga sangat kuat. Yang masuk di dalam perhitungan para pengamat politik, partai politik, tokoh politik. Antara lain yaitu Bu Khofifah. Karena beliau ini gubernur Jawa Timur, dan jangan lupa Bu Khofifah itu mempunyai basis yang sangat kuat, yaitu pemilih perempuan
di dalam Muslimat ya. Kalau itu sudah Bu Khofifah, kemungkinan besar yang namanya Muslimat NU itu N block. Nyaris semua itu semua ke situ ya. Ini harus diperhitungkan. Oleh karena itu, hipotesa ketiganya itu adalah apakah mungkin Prabowo juga tertarik untuk menjajaki mengajak Khofifah. Karena Khofifah ini juga tidak hanya oleh Pak Prabowo, saya kira juga diperhitungkan untuk ke Anies. Anies juga gitu ya. Dan bahkan ada juga, walaupun ini masih sangat di bawah radar ya, ada juga selentingan bahwa mungkin Ganjar juga akan dicalonkan ke sana. Nah ini kita punya 3 kemungkinan. Nah sekarang ini kan kalau kita mau menguji hipotesa tadi kan paling pol yang sudah jelas ini probabilitasnya paling tinggi. Yang pertama bahwa Pak Prabowo akan menjadi calon presiden dari Partai Gerindra dan gabungan partai yang akan mendukung, dan gabungan partai itu yang sudah jelas PKB. Baru satu, yaitu PKB. Dan kalau itu terjadi maka makin kuat. Nah sekarang untuk menguji yang hipotesa yang kedua soal Muhaimin ini, sekarang kita lihat apakah Pak Prabowo dan Gerindra sudah sreg bahwa kalau beliau memilih Muhaimin itu kandidasi mereka atau pencalonan itu adalah kandidasi yang akan menang, bukan saja yang bisa masuk ya, tetapi yang menang. Betul. Nah inilah yang kemudian menjadi agak questionable atau dipertanyakan, karena kalau dibanding dengan Khofifah, tesis yang ketiga atau hipotesa ketiga, itu basis masanya masih belum jelas apakah Muhaimin atau Gus Ami ini lebih unggul daripada Bu Khofifah. Walaupun kalau kita mau menggunakan formal politik, ya PKB, jelas Muhaimin punya PKB. Betul. Dan kemudian juga sebagian dari warga NU yang memang berafiliasi PKB akan lebih cenderung ke sana. Nah, oleh karena itu untuk yang asumsi atau katakanlah hipotesa kedua, ini kemungkinan Pak Prabowo masih bisa melihat yang selain Muhaimin. Nah, kemudian kita sodori yang ketiga, yaitu asumsi atau bukan asumsi, hipotesa ketiga, jangan-jangan lebih baik memilih Khofifah begitu. Betul. Kalau menurut saya memang dari segi N block tadi, perempuan tadi itu memang memilih Bu Khofifah itu cukup bagus, reputasinya sebagai gubernur juga bagus. Tapi masalahnya ini nanti kalau Prabowo memilih Khofifah, bagaimana dengan dukungan PKB? Betul. Apakah masih akan di situ atau PKB akan mencari yang lain yang lebih memandang dia sebagai atau Caimin sebagai partner itu ya. Nah, kemudian kita lihat intertekstualnya. Sekarang Gus Ami dan PKB sudah mulai melirik-lirik ke KIB. KIB ya, ketemu dengan Pak Erlangga itu. Jadi makin hipotesa ketiga ini rada lemah juga. Nah, belum lagi nanti kalau kita juga berpikir jangan-jangan bukan hanya Bu Khofifah, Imin yang akan bisa dipilih oleh Pak Prabowo, tapi juga mempunyai kekuatan yang cukup signifikan. Misalnya saja Pak Mahfud MD. Itu kan juga perlu. Nah, oleh karena itu menurut saya Pak Prabowo memang harus berpikir keras, yaitu mencari calon yang akan menang gitu loh. Bukan hanya soal siapa yang populer. Kalau populer asalkan dari NU itu kemungkinan populer. Tapi masalahnya kan menang ini. Nah, oleh karena itu posisi Muhaimin dalam kompetisi dengan Khofifah itu masih unggul dalam pengertian karena Pak Muhaimin, Gus Ami punya kartu namanya PKB. Sebab kalau enggak berarti Pak Prabowo Gerindra harus mencari lain untuk membackup Bu Khofifah gitu, Mas. Jadi ini bahaya ini kalau Pak Prabowo Jadi ini berbahaya ini, Prof. Pak Prabowo ketemu dengan Bu Khofifah. Ya nggak berbahaya, cuma menurut saya jangan terlalu simplistik melihat Bu Khofifah. Memang beliau mempunyai satu kekuatan
yang sangat beralasan dikala kalau ingin menangguk suara dari basis NU, ya reputasinya beliau juga diakui, tetapi Pak Prabowo tetap harus ingat prinsip utama soal tiket. Oke, tiket Tiket ini harus ada partai politik. Nah, kalau Bu Khofifah misalnya bisa menghadirkan partai politik lain, apakah itu Demokrat, karena beliau kan disokong Demokrat waktu di Jawa Timur, dan lain sebagainya, itu ya kemungkinan saja bisa. Tapi kalau enggak, saya kira yang lebih safe tentu adalah memilih dengan Caimin, karena dengan Caimin, dengan PKB sudah jadi. Udah safety ya, infrastruktur itu ya. Tapi persoalannya kan kemudian Bu Khofifah nanti dengan siapa? Jangan-jangan malah memperkuat yang lain yang juga sudah kuat. Jadi langkah Pak Prabowo itu bahaya kalau Caimin ini marah ini dan berbelok ini, Prof. Iya, kalau itu yang dipakai kemungkinan, tetapi kalaupun Gus Ami marah dan kemudian withdraw atau berbalik, tapi kalau bisa ditambal dengan partai lain ya mungkin nggak ada masalah. Nah, ini kalkulasinya Pak Prabowo mendekati Bu Khofifah ini betul harus dipikirkan oleh para tim suksesnya. Saya kira perlu dirundingkan matang-matang. Tapi memilih Bu Khofifah atau Caimin dalam kerangka strategi makro, mencari pemilih yang betul-betul game changer itu sudah tepat, yaitu sesuai dengan prognosis kita. Calon yang paling bagus itu adalah nasionalis dan Islam moderat. Itu nomor satu. Nomor dua kalau Islam moderat dengan nasionalis. Yang bagus ketiga adalah nasionalis. Itu juga bisa. Tapi memang dalam prasyarat-prasyarat itu memang Bu Khofifah punya elektabilitas tinggi. Sudah jelas. Kemudian kapabilitasnya juga tinggi gitu. Betul. Jadi ada 3 sebetulnya ya, Prof ya. Kapasitas, elektabilitas, satu lagi sebetulnya pemirsa, isi tas. Tapi jangan lupa juga loh, sekarang ini kan ada lagi ada isu-isu bahwa Gubernur Jawa Timur juga ditengarai sedang diperiksa oleh KPK. Ini juga persoalan loh ya. Sama dengan soal duriannya Caimin itu. Nah, itulah yang nanti pada akhirnya jangan-jangan harus mencari calon yang lebih bagus lagi dari dua-duanya. Kan begitu. Tapi kalau isi tas ini bagaimana ya isi tasnya Bu Khofifah? Nah, itu saya tidak tahu kalau itu. Tapi saya kira pasti ada kosmetiknya. Prof begini, langsung bersaut-sautan di media. Sekarang tadi ada statement dari salah satu politisi Gerindra mengatakan bahwa Caimin adalah calon kuat cawapres Prabowo. Ini hitung-hitungannya tadi. Ini sepertinya untuk mengklirkan riuh rendahnya, karena kita lihat ini hari ini juga ini tanggal 16 ada 4 kepala daerah di Jawa Timur yang mendukung Caimin sebagai capres loh gitu ya. Artinya kalau Jawa Timur nggak terlalu heran karena mungkin kepala daerahnya PKB. Tapi ini menjadi kode keras buat Pak Prabowo. Jangan bermain-main ini komitmen kita itu kan. Mungkin seperti itu loh pesiwernya Caimin ini. Ya mungkin untuk memberikan semacam early warning ke Prabowo itu ya. Tetapi saya kira di Gerindra juga tahu, sebab secara konkret koalisinya Gerindra kalau nggak ada PKB kan juga mungkin harus mencari yang lain yang susah juga. Susah juga gitu kan. Oleh karena itu maka tadi itu sekarang yang dipikirkan oleh Pak Prabowo adalah pasangan yang akan membawa pada kemenangan. Sebab percuma aja dapat tiket dan lain sebagainya, tetapi pada akhirnya tidak menang, begitu loh. Betul. Nah, karena apa? Karena juga saingannya yang dianggap akan menjadi saingan Gus Ami ini adalah sosok yang bernama Ibu Khofifah. Dan barangkali orang lain lagi yang juga mempunyai kekuatan, yaitu Profesor Mahfud MD. Jadi ini memang nggak gampang buat Pak Prabowo. Pak Prabowo makanya saya bilang
tim suksesnya beliau ini memang harus kerja keras, bukan hanya berkoar-koar di dalam apa namanya dunia maya dengan sosial media, tapi kerja keras mungkin harus datang ke kantong-kantong suara NU, bukan hanya Jawa Timur aja, tapi juga ke Kalimantan Selatan, kemudian ke Lampung, kemudian ke Tengah, Ujung Pandang atau Sulawesi Selatan, dan kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur itu udah pastilah. Itu harus dikerjakan, menilai bagaimana realnya dukungan terhadap Khofifah, terhadap Pak Mahfud, terhadap Caimin. Karena kalau polling kan kita sudah tahu. Betul. Jangan meremehkan Mahfud MD. Iya, betul. Oke. Iya. Oke, pemirsa, ini menjadi kajian yang menarik dan pasti ini akan selalu dinamis. Mungkin Prabowo di sini menjadi dilematis. 3 tokoh NU, Caimin, kemudian Bu Khofifah dan Mahfud MD adalah tokoh yang sama bagusnya dan satu sisi mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Ya, dan ini Mas ya, berarti bahwa juga tim suksesnya Pak Prabowo itu harus diperkuat oleh orang yang punya latar belakang NU supaya bukan apa-apa, supaya tahu betul peta yang ada di dalam itu siapa. Betul. Walaupun orangnya pinter-pinter, tapi kalau nggak pernah melihat secara serius apa yang terjadi di dalam NU ini, berkomunikasi dengan orang-orang NU di daerah dan lain sebagainya, ya repot juga. Nah, inilah keunggulan orang seperti Bu Khofifah, karena Bu Khofifah tadi itu, walaupun beliau itu bukan orang partai, apalagi orang PKB, bukan, tetapi beliau itu betul-betul mempunyai kantong suara yang sangat serius dan sangat kuat, yaitu Muslimat NU, Fatayat NU. Betul. Itulah yang luar biasanya di situ itu. Ya, pemirsa, tetapi jangan diabaikan pula bahwa kekuatan politik PKB itu sangat signifikan. Betul. Dan yang kedua, menjadi repot jika Caimin ini marah itu ya. Motong kemudian berbalik dukungan, repot ini Pak Prabowo. Ya bisa juga, namanya politik kan dinamis. Kita tidak berandai-andai, faktanya bahwa sekarang Gus Ami sudah mulai pergi ke tempat KIB dan lain sebagainya, itu kan juga harus diperhitungkan. Jangan-jangan nanti juga berbelok ke Anies nih. Kalau itu akan repot, Mas, karena dalam format kita yang kita diskusikan, kalau Islam moderat sesama Islam moderat bakal susah. Pemirsa, begitu bincang-bincang sore dengan Prof. Hikam, mudah-mudahan kita melihat nih dinamika politik antara PKB, kemudian Gerindra, kemudian di situ ada tokoh-tokoh NU yang hebat, bisa secara signifikan dan tepat memilih pasangan. Dan juga bagaimana menurut Anda, apakah dinamika politik Prabowo Khofifah, Prabowo Caimin adalah pasangan yang pas, atau siapa yang paling pas menurut Anda? Apakah Bu Khofifah atau Caimin? Saya tunggu komentarnya. Terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.